Perkenalkan, nama saya Eles Melinia dengan NIM 1902111729. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan saintifik. Di dalam pemaparan materi saya pada hari ini terdapat 8 pokok pembahasan. Yang pertama, pendekatan saintifik. 2. Cara memahami pendekatan saintifik. 3. Tujuan pendekatan saintifik. 4. Langkah-langkah pendekatan saintifik. 5. Kriteria-kriteria pendekatan ilmiah dan non-ilmiah dalam pembelajaran. 5. Penilaian autentik. 7. Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Dan yang ke-8, kritik implementasi pendekatan saintifik. Kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di dalam pendekatan saintifik ini, guru hanya sebagai fasilitator atau motivator. Di dalam pendekatan saintifik ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dan berpikir kritis. Pendekatan saintifik ini berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Nah, di dalam pendekatan saintifik ini ada beberapa implementasi. Yang pertama yaitu model implementasi, yang kedua prinsip reaksi, yang ketiga sistem lingkungan, dan yang keempat adalah model pembelajaran berbasis masalah. Baik, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu memahami pendekatan saintifik. Pembelajaran proses ilmiah, pendekatan saintifik ini merupakan proses pembelajaran ilmiah karena sifatnya mencari kebenaran secara universal. Penerapan pendekatan ilmiah ini diharapkan mampu digunakan untuk pengembangan atau perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dan juga dalam pendekatan pendekatan saintifik ini, para ilmuwan lebih mengedepankan penelaran secara induktif daripada deduktif. Lalu kita akan masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan pendekatan saintifik. Untuk tujuan pendekatan saintifik di sini ada 6 tujuan yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, dengan pendekatan saintifik ini mampu meningkatkan kemampuan intelek, khususnya yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Karena di dalam pendekatan saintifik ini ditekankan agar siswa lebih aktif, sehingga mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis pada peserta didik. Itu yang membuat sehingga peserta didik ini mempunyai pemikiran tingkat tinggi. Lalu yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Nah, di dalam pendekatan saintifik ini, penyelesaian masalah ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh peserta didik sehingga mereka dapat menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Mengapa demikian? Karena di dalam pendekatan saintifik ini adalah pendekatan pendekatan proses ilmiah, di mana di dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu masalah sehingga dapat mendapatkan suatu kesimpulan dari suatu masalah yang saat ini mereka sedang hadapi atau sedang mereka teliti. Lalu yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Dari pendekatan atau dari setiap pembelajaran, mereka mendapat suatu hasil yang lebih tinggi daripada pembelajaran yang lainnya. Dikarenakan di dalam pendekatan saintifik ini mereka harus mampu mengamati, menanya, maupun mengidentifikasi suatu masalah hingga pada akhirnya mereka dapat menyimpulkan dari suatu masalah yang saat ini mereka sedang teliti. Lalu yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-idenya, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Maksudnya di sini adalah siswa atau peserta didik itu diberikan suatu masalah atau
diberikan suatu pembelajaran yang menekankan mereka harus aktif, sehingga mereka harus mampu mengomunikasikan ide-ide mereka ke dalam suatu pembelajaran atau ke dalam suatu penyelesaian dari suatu masalah menggunakan tahap-tahapan secara sistematik tadi. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Karakter siswa di sini terbentuk karena mereka secara aktif berpikir secara kritis. Jadi dalam pendekatan saintifik ini mereka lebih mandiri karena mereka sendiri yang mencari masalah dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Contohnya seperti ini, misalnya siswa diberikan tugas untuk mengamati suatu perkembangan pemuda-pemudi di gereja. Nah, apa yang sedang saat itu pemuda-pemudi di gereja hadapi, itu yang mereka harus mampu mencari jalan keluar. Itu maksudnya. Lalu kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik di sini menyentuh 3 ranah dalam dunia pendidikan, yaitu antara lain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar memahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, di dalam langkah-langkah pendekatan saintifik di sini ada 4. Yang pertama, mengamati, menanya, mencoba, dan membangun jaringan sosial. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, misalnya contohnya adalah siswa diberikan suatu masalah tentang permasalahan pemuda-pemudi dalam gereja. Yang pertama harus mereka lakukan adalah mengamati bagaimana pemuda-pemudi yang ada di gereja si A misalnya. Lalu mereka menanya di sini berarti peserta didik diberikan kesempatan untuk dapat bertanya tentang apa yang harusnya mereka lakukan, tentang apa yang harusnya mereka kerjakan, sehingga mereka dapat mendapat jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Yang ketiga yaitu mencoba atau eksperimen. Nah, di sini ketika peserta didik atau anak didik tersebut telah mengamati dan menanya, mereka di sini mencoba cara bagaimana mereka harus dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Yang keempat adalah membangun jaringan sosial, atau di sini juga dapat dikatakan mengkomunikasi. Maksudnya di sini adalah ketika peserta didik atau anak didik tersebut selesai mengamati, menanya, dan melakukan eksperimen, maka mereka mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini bisa berupa pemaparan dari yang mereka teliti. Misalnya di sini pemaparan kepada guru, kepada teman-teman di kelasnya tentang apa yang dia lakukan selama dia mengamati maupun menanya tersebut. Lalu kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu kriteria pendekatan ilmiah dan non-ilmiah dalam pembelajaran. Nah, sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik di kelas bersama dengan peserta didik dapat dikatakan ilmiah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran itu benar-benar berdasarkan fakta atau fenomena yang terjadi yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran. Jadi materi atau substansi itu tidak hanya sekedar dongeng atau hayalan atau fiksi. Yang kedua, penjelasan tenaga pendidik maupun respon dari peserta didik itu terbebas dari prasangka yang serta-merta atau pemikiran secara objektif atau secara subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur logis. Yang ketiga, tenaga pendidik harus mampu mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengimplikasikan substansi atau materi pembelajaran tersebut.
Lalu yang keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik atau membuat dugaan dalam melihat perbedaan, kesamaan dan tautan satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif. Lalu yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas dan menarik penyajiannya. Lalu kita akan masuk ke dalam penilaian autentik. Apakah yang dimaksud dengan penilaian autentik tersebut? Nah, penilaian autentik adalah suatu kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Baik, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, implementasi pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang begitu rupa agar peserta didik secara aktif dapat mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, mengidentifikasi, atau memecahkan suatu masalah. Lalu kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang ke-8 atau pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kritik implementasi pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini mempunyai keterbatasan tertentu dalam mengimplementasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan ini tidak dapat digunakan sebagai materi pembelajaran yang abstrak. Yang kedua, pendekatan ini sulit digunakan pada materi berbasis masalah. Yang ketiga, untuk mengimplementasi pendekatan ini diperlukan sarana prasarana yang mendukung, media pembelajaran yang cukup, lingkungan yang kondusif, dan kompetensi yang mendukung. Yang keempat, di sini pendidik atau guru harus mengikuti diklat terlebih dahulu agar tenaga pendidik dapat mampu mengimplementasi pendekatan ini pada proses pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas bersama dengan peserta didik. Baik, di sini kita akan masuk kepada kesimpulan dari pemaparan materi. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik itu dapat lebih aktif berpikir secara kritis, analitis, dalam mengkonstruk konsep melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Nah, adapun kesimpulan dari tujuan pendekatan saintifik ini, yaitu agar peserta didik ini mampu meningkatkan kinerjanya dalam membentuk sikap atau karakter dari peserta didik tersebut. Nah, baiklah, itu tadi pemaparan materi dari pendekatan saintifik. Kiranya melalui pemaparan pendekatan saintifik ini dapat lebih memberi kita pengetahuan yang luas tentang pendekatan saintifik. Terlebih kita sebagai guru agama, kita mengerti pendekatan mana yang harus atau yang tepat untuk kita gunakan di dalam kelas dalam proses belajar mengajar peserta didik. Demikian presentasi saya pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.